Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yulio Bianorman, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Calvin Andes Putra, NIM 231220161 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian untuk mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Platform Musik Alternatif bagi Pengguna Spotify Free menggunakan metode AHP-SAO berdasarkan klasifikasi sentimen ulasan Google Play Store. Pertama-tama untuk pendahuluan, Spotify Free memiliki banyak keterbatasan seperti mode shuffle only, iklan audio, batasan skip lagu, dan tidak adanya mode offline, yang mendorong migrasi pengguna ke platform alternatif seperti YouTube Musik, Joox, dan Joox. Namun, memilih platform yang tepat tidak mudah karena rating bintang saja gagal mencerminkan alasan spesifik di balik penilaian. Maka disinilah ulasan tekstual berperan karena menyimpan opini objektif soal kualitas audio, iklan, dan stabilitas aplikasi. Masalahnya, data ini melimpah tapi terlalu masif untuk dibaca manual. Karena itu dibutuhkan sistem ekstraksi ulasan otomatis yang diintegrasikan dengan metode pengambilan keputusan yang objektif. Fokus penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem pendukung keputusan yang merekomendasikan platform musik alternatif terbaik menggunakan sentimen ulasan Play Store sebagai kriteria, AHP untuk pembobotan, dan SAO untuk perankingan. Agar penelitian ini fokus, saya menetapkan beberapa batasan. Hanya aplikasi resmi dari Google Play Store yang dianalisis, bukan set loading, volume data dibatasi 1000 sampai 2000 ulasan per aplikasi dalam 1 tahun terakhir. Klasifikasi teks menggunakan naive Bayes, SFM, dan 6 kriteria penilaian mencakup audio, iklan, UX, stabilitas, katalog lagu, dan rating. Berikutnya, tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan purwarupa sistem pendukung keputusan pemilihan berbasis web yang secara otomatis mengintegrasikan klasifikasi sentimen berbasis aspek dengan metode pengambilan keputusan AHP-SAO. Penelitian ini memberikan dua kontribusi secara akademik, membatani dua bidang keilmuan yang biasanya diteliti terpisah, yaitu data mining dan sistem pendukung keputusan cerdas. Secara praktis, hasil klasifikasi sentimen per aspek memberikan masukan evaluatif langsung bagi pengembang aplikasi mengenai kekuatan dan kelemahan spesifik aplikasi mereka. Untuk menunjukkan posisi penelitian ini, saya membandingkan 3 dimensi dari penelitian terdahulu. Apakah menggunakan analisis sentimen teks, apakah menggunakan metode SPK, AHP, SAO, dan apakah mengintegrasikan keduanya secara otomatis.
Penelitian Putra dan Narnawarti serta Riansyah dan Sugianto hanya menyentuh analisis sentimen tanpa SPK. Lalu untuk penelitian Supriyanto dan NG hanya menerapkan AHP SAW tanpa sentimen otomatis. Sumber kriterianya masih manual. Penelitian saya adalah satu-satunya memenuhi ketiga dimensi sekaligus. Sentimen berbasis aspek dikonversi menjadi kriteria input dinamis untuk SPK AHP SAW pada domain platform musik streaming yang belum diteliti sebelumnya. Selanjutnya, secara arsitektur sistem ini terbagi 3 fase. Fase pertama adalah input data, scraping ulasan Google Play Store, dan ekstraksi data rating aplikasi. Fase kedua adalah mesin pemrosesan, mencakup 3 subproses, data mining untuk menghasilkan skor kriteria, dan klasifikasi sentimen SPK AHP untuk menghasilkan bobot kriteria melalui perbandingan berpasangan dan uji konsistensi, dan SPK SAW untuk menghitung nilai preferensi akhir. Fase ketiga adalah output berupa rekomendasi dan ranking platform musik alternatif dalam perwarupa web. Berikutnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah pengintegrasian hasil klasifikasi sentimen berbasis aspek berbagai kriteria input dalam metode pengambilan keputusan AHP SAW mampu menghasilkan sistem rekomendasi pemilihan musik alternatif yang lebih objektif dan selaras dengan preferensi komprehensif pengguna dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan rating semata. Selanjutnya, untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model pengembangan sistem waterfall terdiri 5 tahap studi pendahuluan berupa kajian literatur dan perumusan masalah. Pengumpulan data melalui scraping 5-6 aplikasi dan kuesioner AHP. Fase data mining berupa prapemrosesan teks dan pelatihan model klasifikasi sentimen, implementasi AHP SAW untuk perhitungan bobot dan perangkingan. Dan terakhir, implementasi serta pengujian sistem berbasis web melalui black box testing. Selanjutnya, kriteria penilaian dalam sistem ini berasal dari 2 sumber. Pertama, data otomatis hasil analisis sentimen AI yaitu 5 kriteria. Kualitas audio, gangguan iklan, kemudahan penggunaan, stabilitas aplikasi, dan katalog lagu. Semuanya berupa presentasi ulasan positif per aspek. Lalu untuk yang kedua, ada data objektif berupa rating Play Store sebagai kriteria ke-6, diambil langsung dari halaman aplikasi. Bobot kepentingan tiap kriteria diperoleh dari AHP melalui kuesioner perbandingan berpasangan kepada pengguna nyata dengan syarat konsistensi CR kurang dari sama dengan 0,1. Selanjutnya, karena penelitian ini baru pada tahap proposal, saya belum memiliki data hasil aktual luaran. Yang ditargetkan adalah sistem berbasis web menggunakan Python dan MySQL dengan modul terintegrasi yang menarik teks ulasan otomatis dan mengkalkulasi matriks AHP SAW serta menghasilkan output adaptif yang diperbarui mengikuti ulasan terbaru. Di sebelah kanan ini ilustrasi format keluaran sistem berupa ranking preferensi. Saya tekankan ini data ilustrasi
ilustratif untuk menunjukkan format output menggunakan alternatif yang sesuai batasan masalah, bukan hasil pengujian yang sesungguhnya. Selanjutnya ini adalah rencana penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan mungkin. Bulan pertama untuk studi literatur dan penyusunan proposal. Bulan kedua untuk mengumpulkan data melalui scraping dan kuesioner. Lalu untuk bulan ketiga untuk pemrosesan data dan pelatihan model sentimen. Bulan keempat untuk implementasi AHP SAO dan perancangan sistem berbasis web. Lalu bulan kelima untuk pengujian sistem mencangkup confusion metric dan black box testing. Dan bulan keenam untuk penyusunan laporan akhir. Selanjutnya, penelitian ini sendiri didukung beberapa referensi utama. Rujukan metode analisis sentimen berbasis aspek berasal dari penelitian Putra dan Ratnawati tahun 2025 yang terbit di jurnal JTIK terakreditasi Sinta 2 dan menjadi acuan utama penelitian saya. Rujukan metode kombinasi AHP SAO berasal dari penelitian Supriyanto dan NG-DKK, sementara rujukan metode klasifikasi sentimen lainnya berasal dari penelitian Riansyah dan Sugianto tentang aplikasi dana. Berikutnya demikian pemaparan proposal tugas akhir saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan ilmu yang telah Bapak Yulio Brian Norman berikan selama perkuliahan ini. Apabila mungkin ada masukan atau catatan proposal saya sangat terbuka untuk menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.